Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila Izdihar. Saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis tugas UAS di semester 2 ini oleh dosen pengampunya, yaitu Bapak Andri Amri SE ME APS CSFE. Nah, topik yang saya ambil yaitu judulnya Kualitas Layanan Operasional dan Kepuasan Pelanggan Migacuan. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan penelitian mengenai operasional layanan dan ketersediaan produk di Migacuan untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Ya, dengan informasi di awal, yaitu kita membutuhkan nama lengkap, jenis kelamin, mulai dari 20 tahun sampai dengan di bawah 20 tahun sampai dengan di atas 35 tahun, yaitu dengan frekuensi kunjungan dalam 1 bulan terakhir 1-2 kali, 3-5 kali, dan lebih dari 5 kali. Nah, kemudian untuk pertanyaan variabel penelitiannya, saya menggunakan skala Likert pilihan 1-5 dari yang sangat tidak setuju sampai nomor 5 di sangat setuju. Kemudian kita mulai dengan variabel kualitas layanan atau service quality untuk variabel X1, dan ada juga di persediaan atau inventory availability di X2, dan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction di sebagai variabel Y-nya. Nah, setelah saya melakukan kuesioner dengan beberapa masukan, yaitu dari Google Form, saya mendapatkan 42 hasil responden yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dari berbagai umur. Nah, setelah saya mendapatkan hasil respondennya, saya kemudian membuat analisis di SPSS-nya dengan penjelasan sebagai berikut. Ya, kita mulai dari persiapan variabel view di SPSS-nya. Nah, sebelum menjalankan program pengujian ini, kita buat nama variabelnya disingkat sebagai variabel view di SPSS-nya, yaitu variabel X dan X1 dan X2. Nah, pernyataan di variabel X1 yaitu service quality-nya dengan total skornya sebagai berikut. Kemudian X2 yaitu pernyataan variabel X yaitu di inventory availability-nya dan total skornya sebagai berikut. Kita copy paste. Kemudian untuk Y min Y, di pernyataan variabel Y sebagai customer satisfaction-nya atau kepuasan pelanggan dengan total skor, kita copy paste juga. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu uji validasi. Langkah pertamanya yaitu kita copy paste, kemudian pilih menu, analis, terus correlate, dan pilih juga bivariati. Nah, setelah itu masukkan item indikator kolom total untuk masing variabel yang X secara terpisah. Dasar pengambilan keputusan dihitung dari T hitung lebih dari T tabel. Nah, untuk 0.304, untuk N sama dengan 42, dan signifikasinya kurang dari 0,05 yang menandakan item itu valid. Kemudian untuk uji reliabilitas atau Cronch Batch Alpha sebagai berikut, yaitu pilih menu analis, kemudian scale, dan reliability analysis. Nah, kemudian masukkan item indikator tanpa memasukkan kolom yang total. Nah, dasar pengambilan keputusan nilai Cronch Batch Alpha ini adalah lebih besar dari 0.60 yang menandakan kuesioner tersebut reliable. Kemudian untuk uji regresi linear dan berganda, kemudian ada asumsi klasik. Nah, pengujian asumsi klasik ini dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heterokedastisitas. Dan kemudian ada juga uji regresi yang dapat dijalankan dalam satu eksekusi penuh perintahnya. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu analyze, diregresi, dan linear. Setelah itu untuk dependent masukkan total Y, dan untuk di independent masukkan total X dan total X1 dan total X2. Klik statistik, kemudian centang, estimate, model fit, collinearity diagnosis, Darwin-Waston.
dan klik plots. Masukkan ZPRED ke dalam X dan ZESID ke dalam Y. Kemudian centang histogram normal probability plot. Kemudian klik save dan centang understandarize pada bagian residual akan menghasilkan variabel res. Kemudian ada uji normalitas atau residual. Uji running regresi di atas SPS akan menghasilkan variabel yang bernama res1 atau understandarize residual. Jalankan uji normalitas pada nilai residual tersebut dengan langkah menu sebagai berikut, yaitu analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan satu sampel K sampai S. Kemudian masukkan variabelnya. Untuk uji heterodeksitas, masukkan grafik scatter plot kurang jelas, lalu uji geser dan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester ini kepada Bapak Andi Amri. Semoga apa yang telah kami dapatkan, ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.